Selamat pagi anak-anakku yang saya kasih dan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Di pagi ini saya senang bisa bertemu dengan Anda walaupun melalui media elektronik. Kita akan bertegur sapa dan akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kita di dalam kita menjalani aktivitas yang akan dimulai pada pagi ini. Untuk itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kekal dan kudus, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena tidak setiap hari kami mengalami situasi yang seperti sekarang, yang kami harus selalu berada di rumah, walaupun kegiatan studi di sekolah tetapi dilaksanakan di rumah. Ini semua kami percaya bahwa Tuhan berkenan atas situasi ini. Untuk itu kami mohon Tuhan masih berkenan mendampingi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabdamu, belajar dari firman-Mu. Biarlah ini menjadi bagian hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menerima. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini akan saya baca dari Kitab Yosua pasal 1 ayat 7 yang demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan. Amin. Anak-anakku yang saya kasih dan yang selalu diberkati oleh Tuhan, di dalam keadaan kita sekarang ini memang situasi di seluruh dunia dihebohkan dengan peristiwa yang dahsyat, yaitu adanya wabah COVID-19 yang sampai sekarang masih belum reda, belum berlalu, tetapi banyak orang yang menganggap itu hanya sebagai sesuatu yang biasa, atau itu sesuatu yang dikatakan sebagai mitos. Nah, untuk itu mari kita saksikan terlebih dahulu wabah COVID-19 ini seperti apa sebenarnya.
Corona, nama yang sangat bagus, kelihatannya sangat lembut didengar, sangat sedap didengar, nama yang bagi kita tidak menjadikan sesuatu yang menakutkan. Tapi ternyata nama yang sepertinya sedap didengar, yaitu Corona. Namun ternyata itu merupakan virus yang sangat berbahaya, sangat ganas, dan sangat mematikan. Sudah jutaan manusia di dunia yang terpapar oleh corona. Demikian juga sudah lebih dari 300.000 orang yang mengalami kematian atau jiwanya direnggut oleh corona. Ini sesuatu yang memang menjadikan kita hal yang mencemaskan, sehingga kita sampai saat ini harus selalu berada di rumah, tidak boleh keluar-keluar, sehingga kita akan tidak bebas lagi seperti biasanya. Namun ada beberapa pendapat tentang corona itu. Ada yang berpendapat bahwa atau tanggapan bahwa kita perlu optimis, tetapi optimisnya kelewat batas atau berlebihan. Menganggap bahwa corona itu tidak mempan atau tidak akan menjangkiti mereka karena mereka dekat dengan Tuhan. Sebaliknya ada yang mempunyai tanggapan bahwa corona ini sangat menakutkan sehingga menjadi pesimis yang berlebihan juga. Mau kemana saja takut, mau berbuat apa saja takut, mau melakukan sesuatu takut, sehingga orang hanya pasif karena memang virus yang menakutkan itu. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap corona yang namanya sedap didengar itu? Kita bisa belajar dari pesan Tuhan kepada Yosua yang tadi sudah kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 7, bahwa harus bersikap hati-hati dan juga harus sungguh-sungguh dan juga harus menuruti aturan dan juga tidak boleh menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Itu pesan Tuhan kepada Yosua ketika menerima tongkat kepemimpinan yang tadinya umat dipimpin oleh Musa, sekarang harus dipimpin oleh Yosua, bahwa dalam perjalanan hidup Yosua akan dihadang oleh berbagai masalah. Maka di dalam menghadapi permasalahan itu, untuk mencapai perjalanan yang bisa berhasil, Yosua harus mempunyai hati yang teguh, sungguh-sungguh, hati-hati, dan taat pada aturan, dan juga tidak boleh menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Itu yang dipesankan oleh Tuhan. Ini bisa menjadi dasar dalam kehidupan kita dalam menghadapi corona, supaya di dalam kehidupan kita juga senantiasa mempunyai hati yang teguh, sungguh-sungguh, tapi juga hati-hati dan taat pada aturan, supaya tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Biarlah kita tidak usah harus takut berlebihan, demikian juga tidak mempunyai perasaan yang optimis kelewat batas, tetapi wajar saja
dan kita harus selalu beralaskan pada apa yang Tuhan firmankan, seperti pesan kepada Yosua tadi. Untuk itu, di dalam kita menghadapi kehidupan sekarang ini, kita harus realistis. Kita menghadapi kenyataan, itu bukan mitos, tetapi suatu realita yang harus kita hadapi, dan kita berjalan asal tidak melanggar aturan. Kita hati-hati, dan kita juga tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, dan kita hadapi dengan serius, sungguh-sungguh. Pasti kita akan hidup disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kita akan mencapai sukses di dalam menjalani kehidupan kita. Demikian, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.